Jadi di dekat desa Tommy itu ada sebuah gunung. Gunung ini juga dikeramatkan karena di atas gunung itu ada makam keramat. Tiba-tiba Mbah Supi ini berjalan menuju ke gunung tersebut. Dan sampai 3 hari lamanya Mbah Supi belum juga pulang. Dan pada saat itu ketika Tommy melihat keberadaan Doni, Tommy langsung juga kaget. Kok ada Doni di sini? Doni ini kan sudah lama meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kemara yang bernama Tommy. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal dan kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk cerita kali ini teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang kita sebut namanya Tommy. Karena beliau ini minta namanya disamarkan, jadi kita sebut namanya Tommy. Tommy ini tinggal di sebuah daerah di Jawa Timur, dan di sini beliau juga nggak mau menyebutkan nama daerahnya. Saat ini usia Tommy sudah sekitar 40 tahunan. Dia sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak. Nah, aktivitas Tommy sehari-hari ini di rumah dia punya toko. Di toko ini dia menjual berbagai macam pakan ternak. Dari mulai pakan burung, pakan ikan, sampai pakan lain sebagainya dijual di sana. Dan selain itu dia juga punya hobi memelihara burung-burung yang biasanya dia konteskan juga. Nah, sementara itu istrinya Tommy ini kerja di sebuah perusahaan swasta yang ada di sana. Pada saat ini Tommy ini tinggal di rumah mertuanya. Dan di rumah mertua itu tinggallah seorang bapak mertuanya, sementara ibu mertua Tommy sudah meninggal sekitar 7 tahun yang lalu. Nah, ada cerita sendiri dari bapak mertuanya Tommy ini. Setelah beliau pensiun sekitar 7 tahun yang lalu, beliau ini bingung. Jadi pada satu pagi, bapak mertuanya Tommy ini sempat ngobrol dengan Tommy. Beliau tanya ke Tommy, "Tom, kamu kira-kira punya ide nggak buat bapak, supaya bapak itu nggak diem terus di rumah? Bapak khawatir seperti teman-teman bapak yang lain. Kan katanya kalau orang setelah pensiun, dia nggak beraktivitas apapun, ini malah bikin orang itu sakit. Nah, bapak nggak mau sakit seperti itu. Kira-kira kamu punya ide nggak buat bapak? Mungkin bapak usaha apa kek?" Waktu itu Tommy, yang ada di pikiran Tommy, ya dia nggak punya pikiran apapun. Yang dia inginkan, ya supaya bapaknya hanya tinggal di rumah dan nggak melakukan aktivitas apapun. Ternyata waktu itu, bapaknya ini cuma diem, nggak menanggapi jawaban dari Tommy. Dan sekitar 3 hari kemudian, di pagi itu, pada saat Tommy ini belum buka toko, dia masih mempersiapkan keperluan anak-anaknya untuk sekolah, tiba-tiba bapaknya pamit keluar. Jadi Tommy dan istrinya sempat tanya, "Bapak mau kemana?" "Sebentar, bapak mau ke rumah teman." "Oh ya sudah, kira-kira balik jam berapa?" "Ya 2 jam lah, nggak lama kok." Pergilah bapak mertuanya itu, dan tiba-tiba sekitar hampir 3 jam kemudian beliau ini pulang, dan pulang itu diantar angkot. Ternyata di dalam angkot itu banyak sekali mainan anak-anak. Tentu waktu itu Tommy kaget. Jadi pada saat bapaknya itu datang, istrinya ini sudah ada di kantor,
Tommy yang menyaksikan hal itu, Tommy kaget, langsung buru-buru nyamperin bapaknya itu. Loh, bapak ini beli apa kok banyak banget? Ya ini loh, bapak ini tadi beli mainan anak-anak. Lah terus mau diapakan? Ya bapak nanti jual keliling. Dari situlah Tommy ini juga agak heran. Ya sudahlah, mau nggak mau dibantu, diturunkan semua barang-barang itu. Dan beberapa hari setelah itu datang teman bapaknya Tommy. Beliau datang mengendarai kendaraan roda 3. Nah, disinilah Tommy juga baru tahu ternyata bapak mertuanya itu juga baru saja membeli kendaraan roda 3 second milik temannya. Kendaraan inilah yang nantinya digunakan untuk jualan bapak mertuanya. Jadi ketika istri Tommy ini datang, istrinya juga kaget. Loh, ini ada apa? Bapak ini beli ini buat apa? Barulah setelah dijelaskan oleh bapaknya itu, istrinya awalnya juga nggak setuju. Sudahlah Pak, bapak ini di rumah aja, sudah nggak usah ngapa-ngapain. Tapi bapaknya tetap maksa, dia pengen jualan mainan anak-anak yang hanya untuk mengisi waktu beliau, supaya beliau ini nggak nganggur. Tujuannya cuma itu. Nah, sekitar 1 minggu kemudian, barang-barang ini sudah siap untuk dijual. Jadi yang dilakukan bapaknya Tommy, pagi itu beliau berangkat menuju ke sekolah-sekolah. Dari mulai sekolah dasar sampai sekolah TK dan sampai sekolah menengah pertama. Beliau datangi seharian dan sekitar jam 2 siang beliau pulang. Setiap kali pulang, yang dilihat oleh Tommy, bapaknya itu selalu wajahnya sumringah. Dari sinilah kelihatan kalau bapak mertuanya ini ternyata menikmati hal itu. Dari situasi semacam ini, Tommy pun bilang ke istrinya, ya wis lah dek, biarin bapak seperti itu, biarin. Ini kan bapak juga senang melakukan ini, supaya bapak itu nggak pikun, supaya bapak punya kegiatan. Bapak itu beberapa hari yang lalu sempat ngomong ke Mas, bapak ini pengen punya kegiatan lain. Jadi ya mungkin inilah jalannya, bapak mungkin memang sudah senang melakukan ini. Nah, berjalannya waktu sampai beberapa bulan kemudian, ternyata bapak mertua Tommy ini sering mengikuti acara-acara pasar malam. Sampai bahkan waktu itu beliau tergabung di grup WA, di mana grup ini hampir setiap akhir pekan itu selalu mengumumkan acara-acara yang diadakan di sekitar sana. Nah, acara-acara ini umumnya acara pasar malam, pertunjukan wayang, pertunjukan ludruk, dan lain sebagainya. Disinilah pangsa pasar dari bapak mertuanya Tommy itu. Beliau dengan senang hati, meskipun harus ditempuh kadang-kadang sampai hampir 2 jam lebih perjalanan, bapaknya selalu datang. Nah, hal ini dilakukan sekitar beberapa bulan, sampai kemudian tiba-tiba bapaknya ini sakit. Pas waktu bapak mertuanya ini sakit, beliau seperti biasa, seperti layaknya orang-orang sakit, orang-orang tua, beliau ternyata hanya terkena masuk angin, batuk-batuk, dan di malam hari itu beliau kadang-kadang juga buang air besar. Nah, waktu itu bapak mertuanya bilang, sudah nggak usah dibawa ke rumah sakit, bapak nggak lama lagi sembuh. Ternyata keesokan harinya, bapak mertuanya ini belum sembuh. Beliau masih meriang, badannya kadang sesekali panas, kadang juga disertai batuk. Tentu waktu itu Tommy khawatir. Sebenarnya malam itu, beliau ini ada acara di sebuah pasar malam yang jaraknya itu sekitar 1 jam perjalanan dari rumah beliau. Jadi dari situ Tommy juga bersyukur, artinya bapak mertuanya nggak bisa mendatangi pasar malam tersebut. Bapaknya harus istirahat. Ternyata sore itu Tommy ini dipanggil oleh bapak mertuanya. Tom, woi merene Tom. Setelah Tommy datang, bapaknya bilang, Tom, nanti kamu ini ada acara ndak sama anak-anak? Karena biasanya setiap akhir pekan, biasanya Tommy dan juga istrinya ini ngajak anak-anak jalan-jalan. Entah makan di luar, entah menuju ke wahana permainan. Jadi waktu itu bapak mertuanya ini tanya. Terus waktu itu Tommy jawab, memangnya kenapa Pak? Bapak mau minta apa? Enggak, kalau memang kamu enggak ada acara, itu kamu jalaninlah, kamu jalan ke pasar malam. Aku nggak enak sama teman-teman yang lain. Jadi Tommy ini disuruh untuk jualan mainan di pasar malam. Kenapa Tommy bisa disuruh seperti itu? Karena bapak mertuanya ini nggak enak dengan teman-teman yang lain. Dia sudah menyanggupi untuk datang di acara tersebut. Karena setiap kali pedagang yang bisa hadir di pasar malam tersebut ini harus punya kenalan. Jadi disitulah bapak mertua Tommy itu merasa nggak enak dengan teman-teman yang lain. Dia sudah dikasih tempat dan waktu itu beliau nggak bisa datang.
Jadi beliau merasa nggak enak. Ya Tommy waktu itu menjelaskan, sudahlah Pak, enggak apa-apa. Nanti Tommy bilang ke teman-teman Bapak kalau Bapak ini sakit. Loh jangan bilang kalau Bapak sakit. Sudahlah Tom, Bapak minta tolong. Kamu izin ke istrimu itu loh. Wong kamu jualan itu enak kok, kamu datang aja ke sana, kamu bilang, Bapak lagi ada acara di kampung. Jangan bilang Bapak sakit. Nanti kalau teman-teman Bapak tahu kalau Bapak ini sakit, nanti mereka ke sini. Sudah kamu datang ke sana, kalau teman-teman Bapak tanya, bilang Bapak ada tamu. Di situ Tommy ini mikir. Sampai kemudian 1 jam setelah itu, istrinya Tommy ini datang. Tommy pun langsung ngomong ke istrinya, tuh loh Dek, Bapak. Kenapa Mas? Bapak ini loh minta aku jualan di pasar malam. Karena Bapak nggak bisa datang, nggak enak sama teman-temannya. Terus istrinya bilang, Bapak ini gimana sih? Akhirnya ngomong sendiri ke bapaknya itu. Pak, Bapak ini kenapa kok nyuruh Mas Tommy ke pasar malam jualan mainan anak-anak? Terus bapaknya bilang, wis toh, wong masmu ini mau kok. Sudahlah, nggak apa-apa, hitung-hitung bantuin Bapak. Singkat ceritanya, akhirnya Tommy pun berangkat. Dia ini naik kendaraan roda 3 itu menuju ke pasar malam, jaraknya sekitar 1 jam lebih. Di situ dia mencapai sebuah alun-alun, dan di sana sudah ramai sekali, sudah banyak pedagang-pedagang yang berdatangan. Tommy pun langsung menuju tempat yang sudah disediakan di sana, dia berhenti dan langsung menyiapkan dagangannya itu. Hal itu terjadi sampai sekitar jam 11 malam. Setelah semua ini mulai sepi, pasar ini sudah mulai sepi, Tommy pun bersiap-siap. Nah, dalam perjalanan pulang menuju ke rumah, ada perasaan bahagia tersendiri dari Tommy. Terus Tommy ini sempat batin, ternyata enak juga ya, seneng juga. Bisa ketemu banyak orang, rame, apalagi juga anak-anak ini menyenangkan ketika membeli mainan. Mungkin ini yang dirasakan Bapak itu mungkin ini. Beliau bisa seneng itu mungkin karena ini juga. Nah, sepulangnya dari sana dia pun ngomong ke bapaknya. Dia bilang ke bapak mertuanya, Pak, ini jualannya segini. Oh ya wis, nggak apa-apa buat jajannya anak-anak aja. Jadi bapaknya nggak ngambil untung dari situ. Ternyata belakangan Tommy dan istrinya ini tahu bahwa bapaknya itu, beliau mendagangkan mainan ini bukan untuk mencari uang. Beliau pun karena sudah mendapat uang pensiun, beliau nggak semata-mata untuk mencari uang dari jualan mainan ini. Dia hanya senang ketemu dengan teman-temannya, bahkan kata teman-teman dari bapak mertuanya Tommy itu, seringkali kalau ada anak-anak kecil yang main ke lapak bapak mertuanya itu, sering juga bapak mertua Tommy ini ngasih mainan itu secara cuma-cuma. Jadi bukan semata-mata untuk mencari uang. Lah, singkat cerita, bapak mertuanya ini sehat kembali. Beliau kembali lagi berjualan. Setiap akhir pekan beliau selalu menuju ke pasar malam. Sampai pada suatu ketika tiba-tiba bapaknya ini merasa badannya sakit lagi, badannya nggak enak, dan beliau istirahat di rumah. Jadi waktu itu Tommy sudah tahu, wah ini jangan-jangan nanti akhir pekan bapak nyuruh aku lagi. Ternyata benar, Tommy dipanggil, Tom, ini ada acara wayangan. Eman kalau kamu nggak datang. Ini teman-teman bapak semua datang. Jaraknya ya sekitar 2 jam. Kamu datang ya. Nah, Tommy pun nggak bisa nolak. Setelah dia pamit ke istrinya, dia berangkat. Dia dikasih alamat itu, dan Tommy tahu ancer-ancernya. Dan Tommy juga tahu bahwa di daerah sana itu banyak sekali hutan-hutan jati. Pada saat perjalanan, ternyata Tommy ini belum juga menemukan lokasi tersebut. Biasanya, sebelum mencapai titik lokasi, Tommy itu bisa melihat banyak sekali lampu-lampu yang bergantungan, dan lokasi yang dijadikan pasar malam itu selalu ramai dan selalu dengan gemerlap lampu-lampu. Tapi pada waktu itu, ternyata Tommy ini nggak juga menemukan. Lah, dia pun menuju terus melewati hutan-hutan jati ini. Yang ada di pikiran Tommy, jangan-jangan setelah hutan jati ini ada lapangan, dan karena ini adalah pertunjukan wayang, bisa jadi yang bikin acara ini adalah keluarga. Jadi disitulah mulai Tommy kepikiran, dia melewati hutan jati tersebut. Ternyata sampai sekitar hampir 2 kilo melewati hutan jati ini, dia belum juga menemukan titik lokasi keramaian itu. Dari situlah Tommy sudah mulai merasa ada yang nggak beres. Dia akhirnya putar balik. Begitu dia putar balik, kok ternyata Tommy ini dengar, samar-samar dia itu mendengar ada suara dalang yang sedang nembang.
Nah, disitulah Tommy sempat berhenti, dia langsung matikanlah kendaraannya itu. Dia dengar. Nah, suara dalang ini didengar Tommy dari kejauhan, jadi sayup-sayup dia mendengar. Dan dari situ Tommy yakin kalau ini adalah acara wayangan itu. Nah, disitulah akhirnya Tommy menyalakan kendaraannya lagi, dia putar balik dan langsung mendekati sumber suara itu. Hampir sekitar 1 kilo, suara ini semakin terdengar jelas. Barulah dia bisa melihat ada gapura. Gapura itu terbuat dari semacam triplek. Triplek ini sudah diwarnai berbagai macam warna. Dan di situ juga terlihat suasananya itu beda dengan pasar malam yang sebelum-sebelumnya pernah didatangin Tommy. Pasar malam itu terlihat lebih tradisional. Dan setiap kios yang ditempati oleh pedagang itu, ini disetting sedemikian rupa, mirip seperti setting-setting kerajaan di masa lalu. Jadi benar-benar seperti pasar tradisional di zaman-zaman kerajaan. Tommy sendiri pun waktu itu juga agak pekewuh bahasanya. Dia mau masuk itu sudah sungkan. Biasanya sebelum masuk gapura atau sebelum memasuki lokasi tersebut, ada loket dan ada orang yang ngurusi pedagang-pedagang yang masuk. Biasanya pedagang ini akan diserai kupon dan pedagang ini akan membayar sejumlah uang untuk menempati stand tersebut. Tapi waktu itu nggak ada penjaga sama sekali. Jadi pas waktu Tommy melewati gerbang ini, dia nggak bayar apapun. Dia langsung menuju ke stand yang dimaksud. Disitulah dia menempati stand tersebut dan dia sendiri ini juga heran. Karena Tommy sendirilah yang satu-satunya mengendarai kendaraan bermotor. Sementara yang lainnya, dagangan-dagangan ini banyak yang dipikul, bahkan banyak yang hanya dibawa dengan nampan, diletakkan di atas kepala. Dan umumnya mereka ini menjual bahan-bahan makanan. Ada yang menjual jagung rebus, ada yang menjual kacang rebus. Jarang sekali ada yang menjual seperti barang-barang modern. Kalau Tommy ketika datang di pasar-pasar malam sebelumnya, banyak juga orang-orang yang berjualan mainan. Banyak orang yang menyediakan wahana-wahana permainan seperti mandi bola dan lain sebagainya. Tapi waktu itu nggak ada. Jadi Tommy melihat ini konsep acaranya benar-benar tradisional. Sementara di bagian ujung, ini pementasan wayang sudah dimulai. Dalang yang tadi didengarkan oleh Tommy dari kejauhan, ternyata masih memainkan wayangnya itu. Nah, ketika Tommy siap-siap, Tommy ini nggak didatengin satu orang pun. Jadi orang-orang ini lalu lalang. Ada anak-anak kecil yang berlarian. Jadi waktu itu Tommy nggak curiga sama sekali. Dia hanya menganggap ini adalah pasar tradisional yang dikonsep sedemikian rupa supaya mirip dengan zaman kerajaan di masa lalu. Nah, gubuk-gubuk itu pun juga ditata rapi. Di atas itu diletakkan jerami-jerami kering. Jadi mirip sekali seperti kerajaan masa lalu atau kalau kita melihat film-film di zaman-zaman dulu. Nah, di situ Tommy ini sempat ngelihat situasi yang ada di sana. Bahkan Tommy juga heran, kok orang-orang yang ada di sini ini kok niat banget. Dari dandanannya juga seperti itu. Mereka berdandan seperti zaman-zaman kerajaan di masa lalu. Waktu Tommy ngelihat dirinya sendiri, dia hanya pakai kaos merah, pakai celana pendek dan pakai sandal. Dia merasa aneh, dia merasa salah kostum sendiri. Sementara yang lainnya, mereka semua ini memakai pakaian-pakaian tradisional. Jadi disitulah Tommy merasa, ini bapak kok nggak ngomong dulu, seharusnya aku sudah menyiapkan dari rumah. Kalau tahu ada dress code yang semacam ini, jadi Tommy cuma berpikir seperti itu. Setelah dagangan ini dibuka, dia pun akhirnya bersantai di lapak sambil menyalakan rokok. Nggak lama kemudian, datanglah satu orang bapak-bapak. Beliau ini juga memakai busana yang sama. Beliau pakai kain, bawahan itu juga kain di bawah lutut, dan beliau tanpa alas kaki. Beliau mendatangi Tommy, Tommy pun akhirnya berdiri. Cari apa, Pak? Oh, enggak, saya mau pinjam apinya. Beliau merokok. Yang beliau bawa ini adalah rokok klobot, rokok yang terbungkus dengan daun jagung. Sudah lama sekali Tommy nggak melihat orang merokok klobot. Dia pun akhirnya menyalakan korek api itu, dan bapak tersebut menghisap rokok klobotnya itu dalam-dalam. Nggak lama setelah itu beliau ini tanya ke Tommy, "Sampai datang dari mana, Mas?" "Oh, saya dari desa A, Pak." "Loh, kok jauh? Itu kan jauh banget kalau dari sini." "Iya, Pak, ini saya mewakili bapak mertua saya ke sini." "Oh, gitu.
baru pertama ya kayaknya datang ke sini. Iya Pak, saya lihat kok bagus banget konsepnya. Saya tadi juga mau nyasar. Saya kira saya nggak bakal ketemu tempat ini. Oh ya sudah, dilanjutkan aja. Saya mau ngurusi yang lain Mas. Si bapak-bapak ini pun pergi meninggalkan Tommy. Tommy kembali lagi duduk. Dan hampir 1 jam lebih Tommy duduk-duduk nunggu lapaknya itu. Gak ada satupun pembeli yang datang ke lapaknya. Tommy juga heran, biasanya setelah dia membuka lapaknya, gak lama setelah itu pasti sudah ada pembeli yang datang. Entah itu anak-anak atau ibu-ibu bersama anaknya yang datang untuk membeli mainan. Waktu itu sudah hampir 1 jam lebih, Tommy belum juga kedatangan pembeli. Dia juga heran. Orang-orang yang ada di sini ini banyak, bahkan anak kecil itu pun juga banyak yang berlarian di sana. Tapi kenapa kok nggak ada satupun yang mampir ke lapaknya Tommy? Dia bingung. Nah, sampai pada akhirnya karena dia merasa mungkin orang-orang di sini ini nggak suka permainan yang seperti ini, nggak suka permainan yang dijual oleh Tommy. Akhirnya Tommy pun sudah berencana untuk nutup lapaknya dan dia mau nonton wayang. Dia pengen menghabiskan malam itu dengan nonton wayang, karena sudah lama sekali dia nggak nonton wayang. Setelah ditunggu hampir setengah jam, ternyata masih sama. Nggak ada pembeli yang datang. Akhirnya terpaksalah lapaknya ini ditutup. Setelah dipastikan rapat, aman, Tommy menuju ke pagelaran wayang itu. Nah, dalam pementasan wayang ini, panggung pun itu dibuat sangat sederhana sekali. Panggung itu tingginya hanya selutut orang dewasa. Jadi di situ, Tommy bisa melihat seorang dalang, pesinden, dan juga pemain gamelan ini duduk hampir sama tingginya dengan penonton yang ada di bawah. Nah, setelah nonton pertunjukan wayang ini hampir sekitar 1 jam, tiba-tiba Tommy itu melihat ada sosok perempuan, nenek-nenek yang jalan. Tommy itu merasa kalau dia kenal dengan sosok nenek-nenek ini. Setelah Tommy perhatikan dengan seksama, loh, iya benar, ini Mbak Supi. Akhirnya Tommy pun berdiri, beranjak dari tempat duduknya, dia mendekati sosok Mbak Supi ini. Nah, ada catatan tersendiri bahwa Mbak Supi ini dulunya adalah tetangga Tommy di desa. 20 tahun yang lalu, pada saat Tommy berusia sekitar 20 tahunan, Mbak Supi ini dikenal orang-orang sebagai orang yang nggak waras. Beliau sering sekali keluar dari desanya dan pulang sekitar 3 hari kemudian. Nah, pada suatu hari, Mbak Supi ini menuju ke sebuah gunung. Jadi di dekat desa Tommy itu ada sebuah gunung. Gunung ini juga dikeramatkan, karena di atas gunung itu ada makam keramat. Tiba-tiba Mbak Supi ini berjalan menuju ke gunung tersebut. Dan sampai 3 hari lamanya, Mbak Supi belum juga pulang. Biasanya kalau Mbak Supi ini keluar dari desa, 3 atau 4 hari kemudian Mbak Supi selalu kembali pulang. Tapi waktu itu setelah ditunggu sekitar 3 hari lamanya, Mbak Supi belum juga pulang, keluarga sudah mulai curiga. Dan ketika ada laporan dari orang yang terakhir kali melihat Mbak Supi, beliau berjalan menuju ke gunung tersebut, mulailah akhirnya dilakukan pencarian. Pencarian ini dilakukan sampai hampir 2 hari lamanya, dan pada saat itu juga Mbak Supi tidak juga ditemukan. Nah, muncul anggapan dari tokoh-tokoh setempat bahwa Mbak Supi ini dilarikan atau masuk ke alam gaib yang ada di sana. Dan hal itu terjadi sampai bertahun-tahun kemudian, dan sampai pada akhirnya keluarga yang ditinggalkan ini mulai ikhlas. Mereka meyakini bahwa Mbah Supi itu sudah masuk ke alam lain, masuk ke alam jin. Hal itu terjadi sampai sekitar 20 tahunan kemudian, dan pada saat itu, pada saat Tommy ini ada di sebuah pagelaran wayang ini, dan Tommy melihat keberadaan Mbah Supi, tentu waktu itu Tommy langsung kaget. Makanya dari situ dia langsung beranjak dari tempat duduknya, dihampirilah Mbah Supi ini. Dengan harapan Tommy ini mau tanya Mbah Supi selama ini kemana. Jadi diikutilah sosok Mbah Supi ini. Beliau itu jalan. Jalan itu pelan sekali, dan tangan beliau itu di posisi belakang. Beliau jalan entah mau menuju kemana, jadi posisi Tommy itu ada di belakang Mbah Supi. Padahal yang dilihat Tommy, Mbah Supi ini jalannya pelan banget. Pada akhirnya Tommy pun akhirnya bisa menyusul Mbah Supi, dan dia pastikan lagi ternyata benar dari wajahnya itu wajah Mbah Supi. Dan waktu itu Tommy nyapa, Mbah Supi, masih ingat saya toh Mbah? Terus sosok Mbah Supi ini noleh ke arah Tommy. Beliau tanya, kowe sopo le? Kowe kok kenal aku? Mbah Supi ini tanya seperti ini.
Loh, aku Tommy, Mbah. Tommy, putune Mbah Guntur. Tommy putune Mbah Guntur. Ra kenal aku, ra kenal. Mbah Supik ngomong seperti itu. Dijelaskan lagi lah oleh Tommy, Mbah, kula niku sing saking Desa Pandan niku lho. Desa Pandan. Ra weruh aku, ra ngerti. Mbah Supik jalan lagi, dan beliau itu jalan pelan. Tapi yang ada dalam pandangan Tommy, tiba-tiba Mbah Supik ini sudah jauh sekali dengan Tommy. Tiba-tiba Mbah Supik sudah hampir sekitar 60 meter dari Tommy. Padahal Tommy melihat Mbah Supik ini jalannya pelan. Akhirnya dengan sedikit berlarian, Tommy mendekati Mbah Supik lagi. Mbah, kula niki Tommy lho, Mbah. Sing griyane ten Desa Pandan, griyane jenengan niku kan Desa Pandan. Jenengan ini ten pundi mawon? Mbah Supik ini kemana aja? Nah, waktu itu Mbah Supik memandang Tommy itu dengan pandangan yang aneh. Kayak seolah-olah Mbah Supik ini melihat orang yang baru pertama kali ditemui. Jadi begitulah pandangan Mbah Supik yang begitu heran ke Tommy membuat Tommy juga merasa nggak nyaman. Telah dijelaskan panjang lebar oleh Tommy dan Mbah Supik masih tetap nggak tahu siapa Tommy, di mana Desa Pandan, dan dia juga nggak tahu Mbah Guntur itu siapa. Tommy pun akhirnya menyerah. Setelah itu dia pun kembali pulang. Dan pada saat dia jalan ini, tiba-tiba dia melihat ada satu laki-laki yang jalan menuju ke pementasan wayang tersebut. Nah, laki-laki ini, Tommy tahu persis. Dia ini namanya Doni. Doni ini adalah teman SMP-nya Tommy. Dan Doni ini sudah lama sekali meninggal. Dia meninggal pada saat dia duduk di bangku SMP. Pada waktu itu kejadiannya ketika pulang sekolah. Ketika mereka semua keluar dari gerbang, tiba-tiba Doni ini tertabrak oleh kendaraan yang lewat di sana. Dan setelah dirawat hampir beberapa hari di rumah sakit, Doni pun meninggal. Dan pada saat itu ketika Tommy melihat keberadaan Doni, Tommy langsung juga kaget. Kok ada Doni di sini? Doni ini kan sudah lama meninggal. Tapi karena penasaran, Tommy langsung menuju ke arah Doni ini. Di situ dia melihat Doni ini duduk sambil ketawa-ketawa melihat pementasan wayang itu. Dan langsunglah Tommy ini mendekat ke arah Doni. Dan Tommy tanya, Don, kamu kok di sini? Nah, Doni ini wajahnya itu masih kayak anak SMP. Padahal waktu itu Tommy sudah usia 40 tahun. Tommy tanya ke Doni, kamu kok di sini, Don? Kamu kan sudah meninggal. Nah, Doni itu melihat ke arah Tommy juga agak heran. Sampean siapa ya, Mas? Loh, aku Tommy, koncomu SMP. Kamu ini kan sudah meninggal, Don. Lah, Doni waktu itu bilang, loh, aku nggak tahu sampean ya, Mas. Ngapunten ya, Mas. Saya kesini mau nonton wayang. Loh, Don, sampai Tommy ini megang badannya Doni. Don, kamu itu nggak inget aku, ta, Don? Aku ini temenmu SMP. Aku pernah duduk satu bangku juga sama kamu. Kok kamu nggak inget aku? Kamu ini kan sudah meninggal, Don. Nah, si Doni ini, akhirnya dia mungkin merasa nggak nyaman. Dia pun pergi meninggalkan Tommy. Nah, dari situlah Tommy sudah merasa ada yang aneh dengan kejadian malam itu. Tommy akhirnya kembali ke lapaknya. Dia nyalakan kendaraannya dan dia pun langsung menuju pulang. Dalam perjalanan itu, Tommy ini juga semakin bingung dengan apa yang dilihat barusan. Pada saat dia melihat Mbah Supik, sosok yang sudah lama sekali hilang. Sudah sekitar 20 tahun lebih lamanya sosok Mbah Supik hilang. Dan yang kedua adalah si Doni, teman SMP-nya Tommy. Yang Tommy yakini bahwa Doni ini sudah meninggal pada saat SMP. Dalam perjalanan pulang itu, Tommy ini semakin bingung dengan kejadian yang dia alami. Sesampainya di rumah, dia ceritakan hal inilah ke istrinya. Istrinya waktu itu nggak percaya dengan cerita Tommy. Karena dia menganggap nggak ada hal yang semacam itu. Bahkan karena mungkin istrinya juga nggak tahu Mbah Supik itu siapa. Karena istrinya Tommy ini juga nggak satu desa dengan Tommy, jadi istrinya juga nggak tahu menau tentang sosok Mbah Supik. Setelah Tommy cerita bahwa Mbah Supik ini sudah hilang sekitar 20 tahun lamanya, semakin istrinya itu nggak percaya. Dan setelah Tommy cerita tentang teman SMP-nya yang bernama Doni, yang sudah meninggal pada saat dia duduk di bangku SMP itu, istrinya juga semakin nggak percaya. Nggak mungkin lah kamu ketemu sama orang yang sudah meninggal. Mungkin kamu melihat wajah yang sama dengan teman SMP-mu. Sampai akhirnya kamu mungkin kangen sama si Doni itu. Jadi kamu tuduhlah anak itu sebagai Doni. Tommy menjelaskan lagi, enggak dek, bukan dek.
Aku yakin yang tak lihat itu Doni. Dan sebelumnya aku yakin yang tak lihat itu Mbah Supi. Bahkan waktu aku ngobrol sama Mbah Supi, suara Mbah Supi ini aku ingat betul. Itu suara Mbah Supi. Nah, setelah istrinya diceritain seperti itu, istrinya nggak percaya. Tommy akhirnya menuju ke kamar bapak mertuanya. Di kamar bapak mertuanya itu, Tommy cerita juga ke bapak mertuanya. Dan bapak mertuanya itu cuma diem. Kayak seolah-olah bapak mertuanya ini juga shock mendengar cerita dari Tommy. Jadi ada sisi juga nggak percaya dari bapak mertuanya Tommy. Keesokan harinya, Tommy mulai bertanya-tanya. Akhirnya karena penasaran, siang itu jam 2 siang, Tommy pamit ke bapaknya. Dia tutup toko, dia menuju ke tempat yang kapan itu pernah didatengin. Dia melewati hutan jati, dan dia tahu persis ada jalan setapak yang menuju ke pagelaran wayang tersebut. Setelah melewati jalan setapak itu, Tommy melihat ada semacam rumput-rumput ilalang di sana. Dan ada semacam ladang jagung kecil di situ. Ketika Tommy berhenti di sana, dia yakin betul bahwa pada saat Tommy datang, disinilah pagelaran wayang itu digelar. Tapi waktu itu yang dilihat Tommy, ini hanyalah ladang jagung, dan hanya beberapa ada ilalang-ilalang. Jadi di situ Tommy juga merasa ganjil. Nggak mungkin pagelaran wayang digelar di ladang jagung seperti ini. Sementara ladang-ladang jagung ini juga masih berdiri di sana. Nggak ada kerusakan sama sekali. Logikanya Tommy waktu itu, kalau memang ada pagelaran wayang di malam itu, secara otomatis ladang jagung ini pasti sudah nggak ada. Atau paling nggak ladang jagung ini rusak. Dan ilalang-ilalang ini nggak akan berdiri normal seperti ini. Ketika melihat keanehan ini, Tommy akhirnya masih bingung. Dia kembali ke sepeda motornya dan dia putar balik. Nah, pada saat keluar dari tempat inilah, Tommy itu ketemu seorang bapak-bapak. Di situ beliau berjalan bersama istri dan juga anak beliau. Ketika melihat kehadiran Tommy, bapak-bapak ini melihat sekilas ke arah Tommy. Dan Tommy ini sudah berpikir, tanya bapak ini aja lah. Tommy pun akhirnya menghentikan kendaraan. Beliau tanya ke bapak-bapak ini, "Pak, ngapunten Pak, mau tanya." "Oh iya Mas, ada apa Mas?" "Bapak tinggal di daerah sini." "Oh iya, rumah saya di sana. Ini saya mau ke ladang." "Oh, berarti ladang jagung itu punya Bapak?" "Oh iya, itu punya kakek kami Mas. Diwariskan ke bapak saya, terus kami yang ngerawat. Sudah turun-temurun di sana." "Pak, saya mau tanya Pak. Hari Sabtu kemarin itu, saya datang ke sini. Di sini ini ada pagelaran wayang. Saya datang di sini itu rame banget. Nah, kok sekarang ini yang saya lihat kok cuma ada ladang jagung, terus ada ilalang-ilalang." Terus si bapak-bapak ini juga heran ngelihat ke Tommy. Barulah akhirnya istrinya, di situ Tommy ngelihat istri dari bapak-bapak ini megang tangan suaminya itu. Dan kayak memandang ke arah suaminya itu, kayak pingin ngomong sesuatu. Akhirnya mungkin karena kode dari istrinya itu, si bapak-bapak ini akhirnya cerita ke Tommy. "Gini loh Mas, kalau jenengan pengen tahu, ini memang tanah ini dulu diwariskan dari leluhur kami. Kata orang-orang yang ada di sini, hutan jadi ini angker. Dan tempat yang paling angker adalah ladang jagung milik keluarga kami ini. Banyak berita-berita miring yang beredar dari ladang jagung tersebut. Banyak orang-orang yang menyimpulkan bahwa di ladang jagung ini tempat bermukimnya para lelembut. Banyak juga orang-orang itu yang menyaksikan ada pagelaran wayang yang sering digelar di sini, terutama di malam-malam suro." Terus dari situ, bapak-bapak ini juga menjelaskan, "Nah, mungkin dari kesimpulan saya, kemarin hari Sabtu itu kan memang malam suro, Mas." Tommy baru sadar bahwa ternyata pada saat hari Sabtu itu, dia datang ke tempat itu tepat di malam 1 suro. Jadi setelah mendengar penjelasan dari si bapak-bapak ini, Tommy akhirnya jadi berpikir, mungkin juga benar juga. Jadi ternyata malam itu Tommy ini bukan mendatangi pasar malam yang sesungguhnya. Dia mendatangi pesta para lelembut persis di malam 1 suro. Dan itu adalah kepercayaan penduduk yang ada di sana. Setiap malam 1 suro selalu ada pagelaran wayang, dan mereka semua penduduk desa yang ada di sana selalu mendengar suara dalang dan suara pementasan wayang. Tapi mereka satu pun nggak ada yang berani menuju ke sana.
Dan dari rumah mereka itu mereka bisa mendengar. Bahkan bapak-bapak ini yang ditanya oleh Tommy, beliau pun juga mendengar malam itu ada pagelaran wayang. Dia juga dengar dari rumahnya itu, beliau juga dengar. Tapi karena mereka ini sudah tahu tentang hal itu, satu pun dari mereka nggak ada yang berani mendatangi lokasi tersebut. Nah, setelah mendengar penjelasan dari bapak-bapak ini, Tommy pun akhirnya jadi yakin bahwa pada saat itu, persis di malam 1 Suro, dia sudah mendatangi pesta gaib yang digelar di sana. Dan dari situlah si bapak-bapak ini sempat menawarkan ke Tommy untuk mampir ke rumahnya. Sebenarnya bapak-bapak ini mau cerita banyak ke Tommy. Tapi Tommy karena sudah nggak ada waktu, beliau sempat bilang, sudah Pak, kapan-kapan saja saya main ke sini. Saya masih harus jemput anak-anak sekolah. Oh iya Mas, itu saja informasi yang bisa saya sebutkan. Jadi selebihnya saya juga mohon maaf. Ini kepercayaan warga yang ada di sini. Baik Pak, terima kasih Pak. Setelah itu Tommy pun pulang. Pada saat dia pulang, dia ceritakan ke istrinya tentang hal ini. Dan dari sinilah kemudian istrinya juga memikirkan lagi kejadian yang dialami oleh Tommy. Sampai pada akhirnya cerita ini diceritakan oleh Tommy di Kembara Sunyi. Istrinya akhirnya mulai percaya dengan kejadian yang dialami oleh Tony tersebut. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Tommy. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tommy yang telah membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini teman-teman bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasilireng samirono mre sekar kadung oh